Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Lembaga Keuangan, yaitu Baitul Mal wal Tamwil. Baiklah, langsung saja kepada kawan teman saya untuk menyampaikan poin-poin bahasan dari makalah tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian Baitul Mal wa Tamwil dan sejarah Baitul Mal wa Tamwil. Yang pertama ada pengertian Baitul Mal wa Tamwil atau yang biasa disingkat dengan BMT. Dalam bahasa Arab, bait berarti rumah, sedangkan mal adalah harta, dan tamwil adalah pengembangan. Jadi, Baitul Mal wa Tamwil adalah rumah harta dan pengembangannya. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah secara optimal sesuai dengan peraturan dan amanah yang dititipkan. Sedangkan Baitul Tamwil adalah istilah untuk organisasi yang kegiatannya mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial seperti pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, Baitul Mal wa Tamwil disebut juga dengan istilah Balai Mandiri Terpadu atau yang biasa disingkat dengan BMT, yang merupakan salah satu lembaga pendanaan alternatif yang beroperasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Balai Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang kedua yaitu sejarah Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriah pada masa pemerintahan Islam di Madinah. Berdirinya lembaga ini diawali dengan adanya cekcok antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membagi rampasan perang Badar. Karena adanya hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, seperlimanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah turunnya ayat tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendirikan Baitul Mal yang berfungsi untuk mengatur setiap harta benda kaum muslim, baik yang masuk maupun yang keluar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan sepenuhnya masalah keuangan negara kepada lembaga Baitul Mal tersebut. Tujuan dan peran Baitul Mal wa Tamwil. Tujuan dan peran Baitul Mal wa Tamwil pada dasarnya operasional usaha BMT hampir sama dengan perbankan, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun pembiayaan.
Tugas dari BMT yaitu untuk menjaring dana-dana tersebut, kemudian mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dalam posisi ini, peran BMT sebagai poldana setelah dana masuk, dan disinilah peran BMT dengan 4 dimensinya berjalan, yaitu BMT sebagai produsen, BMT sebagai konsumen, BMT sebagai distributor, dan BMT sebagai sirkulator. Sedangkan tugas dari BMT yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi, untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. D. Perkembangan BMT di Indonesia. Perkembangan BMT di Indonesia pada tahun 1980 hingga sekarang menemui momentumnya pada saat krisis, yaitu pada tahun 1997. Hingga saat ini memang belum ada data konkret tentang jumlah BMT di Indonesia. Namun ada beberapa sumber yang mengatakan jumlah BMT diperkirakan kurang lebih dari 3.900 BMT. Bahkan ada beberapa di antaranya sudah memiliki beberapa kantor pelayanan usaha lebih dari satu. Sedangkan jumlah orang yang terlibat dalam pelayanan usaha BMT diperkirakan 3,5 juta orang atau anggota. Dan selama ini pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan mikro syariah termasuk juga koperasi BMT berada pada 2 kelembagaan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Itulah hasil dari makalah kami. Saya sini menambahkan sedikit bahwa Baitul Mal wal Tamil adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu usaha mikro masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan menjaring dana-dana mereka dan diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan di dalam Al-Quran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf karena memang keadaan kita memang seperti ini dan seperti inilah adanya. Maka saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.